Hai guys, jumpa lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja. Udah pada nyoba iklan di Lazada belum? Worth it nggak ya? Nah, di video kali ini saya mau sharing pengalaman toko saya beriklan di Lazada. So, simak video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dapat update terbaru seputar jualan online. Oke guys, langsung saja guys. Ini kita close dulu guys. Jadi kalau mau ngiklan atau cek iklan ya performa, masuk ke menu solusi promosi, lalu ke solusi pencarian. Oke, kita ke ringkasan dulu ya guys. Jadi ini pengalaman toko saya ya guys. Nah, ini adalah ringkasan beriklan ya di Lazada ya guys. Jadi ini campur sih, ada iklan afiliasi, ada juga sponsor search ya. Nah, yang saya iklanin waktu saat ini ya, ini sponsor search, jadi afiliasi itu ya belum sih gitu. Oke, ini ada tampilannya ya guys, metriknya ya guys, Lazada Ads performanya kayak gini ya. Jadi ini kita bisa pilih, kita bisa range waktunya mau dari rentang waktu kapan kayak gitu guys. Oke, kita ini kemarin ya guys, ini tampilannya, jadi pengeluarannya berapa, ini 100 ribuan gitu, dapat penghasilan berapa, 1,5 juta, terus terjual barang 30.000, ROI ya, ROI ini 14 kali ya guys, ini kalau persen ini tulisannya 1419,58%, berarti artinya kan 14 kali ya, hampir ya, dibulutin 15, oh enggak sih, bulutnya masih 14 sih. Oke, ini berarti 14 ROI-nya kemarin ya guys. Nah, oke, ini sekedar summary aja ya guys. Kita lebih enaknya sih emang langsung ke ini ya, dashboard jualannya ya guys. Oke, kita masuk ke ini, solusi pencarian guys. Ini dashboardnya ya, dashboard pencarian bersponsor. Jadi kita bisa ngiklan juga di ini, klik tambahkan produk kayak gitu ya guys ya. Mungkin ada di video saya juga yang lain cara gimana sih beriklan di produk sponsor di Lazada ya guys itu. Oke, ini kita bisa pilih ya, mau hari ini sekarang ini gitu. Terus kemarin juga ya, kemarin 7 hari terakhir juga, 15 hari terakhir, 30 hari terakhir. Nah, toko ini saya ngiklan waktu awal-awal itu ya, keluar fitur baru ini, terus saya coba iklan ya, atau saya lupa aja hari H+1 apa pas hari H malamnya gitu guys. Nah, ini kita ambil aja 30 hari terakhir ya, 30 hari terakhir, jadi dalam 1 bulan ya, ini nggak termasuk yang hari ini ya guys ya, yang hari ini beda, ini 30 hari terakhir itu berarti kemarin sampai saya pertama kali ngiklan itu gitu, sampai pokoknya 30 hari lah gitu ke belakang. Nah, di sini ada metrik-metriknya ya guys, ini ada pengeluarannya gitu. Nah, pengeluarannya ada berapa, 2,3 juta ya guys. Terus impresi itu 220. Impresi itu kayak dilihat ya, ini ada penjelasannya sih. Impresi dihitung ketika calon pembeli melihat, ngelihat iklan, ngelihat doang gitu, nggak ngeklik campuran, ada yang ngeklik ada enggak. Nah, begitu ngelihat dia ngeklik, dan di kliknya ada 13.000 CTR. Nah, CTR itu adalah click through rate ya, jadi berapa persen sih yang ngeklik dari semua total impresi kayak gitu. Jadi ini 5,92 itu dapatnya dari 13 ribuan ini dibagi dengan 220 ini 220.000 gitu guys. Oke, ini 5,92 ya guys. Terus ini CPC ya, CPC itu cost per click ya. Jadi rata-rata dari semua produk yang kita iklankan atau bahkan keyword yang kita bidding itu rata-rata saya ngebid nih 179 gitu. Ini bukan ngebid, sorry, ini lebih ke Lazada tuh ngasih harga untuk bid itu 179. Soalnya ketika kita ngebid 150, misal katakan 200 ya, belum tentu kita di charge 200, mungkin 180 atau 190 tergantung kompetisi yang ada di Lazada gitu ya. Nah, kalau Lazada ini mungkin masih beta ya, jadi ya kalau kita ngebid 200 dipasin 200 kayaknya gitu sih, kayaknya gitu. Beda dengan mungkin MP sebelah ya, MP sebelah jadi dia ngelihat kompetisi yang lain, atau mungkin
ngelihat apa ya, biddingnya di Google Ads atau Facebook Ads kayak gitu mungkin beda guys. Jadi nggak ngikutin yang bid gitu ya, yang bid kita tembak kayak gitu sih guys. Nah ada berapa juga tergantung sih, tergantung jenis bidnya. Kalau bidnya itu flat di situ ya kemungkinan pas gitu. Tapi kalau enggak ya berarti dia bisa fluktuatif, bisa naik, bisa turun kayak gitu guys. Tapi mostly turun ya, mostly lebih rendah kayak gitu. Tergantung kompetisi yang ada, orang-orang pada ngebid berapa kayak gitu guys. Terus ini produk terjual ada 1066, terus penghasilan 35 jutaan. ROI return on investment. Jadi ini seberapa kali sih saya nginvest itu menghasilkan penghasilan segini gitu. Jadi ini ROI itu adalah rumusnya ini 35 juta dibagi 2,3an juta kayak gitu. Berarti artinya gini, saya ngeluarin budget iklan nih 2,3 juta atau nginvest 2,3 juta buat iklan gitu. Ternyata dapatnya itu 15 kali gitu, yaitu 35 juta itu kayak gitu guys. Nah sebenarnya ini motongnya berapa sih, berapa persen sih sebenarnya pengeluarannya gitu dari penjualan atau penghasilan kayak gitu. Jadi ya tinggal dibalik aja, ini 2,3 dibagi 35 juta kayak gitu guys, atau 1/15 sama aja kan guys. Ya kita hitung ya guys, kita coba hitung ini 1 dibagi 15 gitu guys. Nah berarti si budget iklan itu bukan budget, pengeluaran ikannya, pengeluaran iklan itu mengeluarkan 6,7 lah, 6,7% dari penghasilan kayak gitu. Jadi kalau di yang saya iklan ini ya guys ya, itu produk-produk yang saya iklanin tuh minimal tuh ini profitnya tuh 30%, ya maksimal ada yang 60% kayak gitu. Jadi harga jual ya, katakanlah kalau 60% itu berarti gini, saya jual harganya 100.000, ini contoh ya biar mudah buat analogi lah. Saya jual harga 100.000 gitu, saya ambil profit 60.000, berarti kan modalnya itu cuma 40.000 kayak gitu guys. Itu pengertiannya 60% kayak gitu. Jadi profitnya berapa sih dari penjual harga jual kayak gitu, bukan dari modal kayak gitu. Nah 30% itu berarti ya kalau saya jual 100.000 saya dapat untung 30.000 kayak gitu guys, kalau pengertiannya 30%. Nah ini rata-rata 30-60% produk yang saya submit untuk iklan kayak gitu guys. Nah tadi kan pengeluarannya itu 6,7 ya guys ya. Ini efektif nggak sih sebenarnya? Nah kalau efektif enggaknya itu ngelihatnya ROI ini gitu. Nah itu ROI ini ya, ini seper ROI ya, berarti ngeluarin 6,7 ya guys. Nah kalau rata-rata 30-60% profitnya ya, kalau menurut saya ini efektif gitu guys, karena saya patokannya sendiri itu 10%, jangan sampai lebih dari 10% gitu. Kalau lebih dari 10% berarti ya nggak efektif intinya gitu, ada yang harus dioprek lagi gitu guys. Nah jadi kalau motong 6,7 berarti ya kita ambil untung yang 30% ya, berarti masih ada 23%an lah gitu, 23% net profit ya, net profit. Tapi belum, ini harus dicek lagi dan harus hati-hati ya, tapi belum dengan penawaran yang lain. Nah, mungkin ada flexi combo-nya juga, ada voucher atau ada free shipping kayak gitu ya guys. Produk promosi, jadi ini dashboard ini untuk semua produk yang kita ikutin ya guys ya, tampilan ini kita ikutin ya guys gitu. Untuk produk semua ikutin. Nah kali ini adalah, kalau yang campaign ini kita klik ya guys, campaign ini adalah grup ya guys, grupnya. Nah grupnya, jadi kalau saya ngiklan selama ini sih di Lazada saya bagi dua. Jadi pertama itu ya, ini disclaimer dulu ya, bukan disclaimer apa ya, disclaimer lah. Iklan yang saya tujuan beriklan saya di sini itu memang untuk konversi gitu, konversi untuk penjualan gitu ya, untuk ya naikin omset kayak gitu ya, bukan tujuannya untuk brand awareness atau narik traffic doang kayak gitu. Jadi ini ya saya ngetes itu mencari keyword yang bagus ya, keyword yang bagus, mana keyword yang ternyata nggak convert atau keyword yang CTR-nya jelek kayak gitu. CTR-nya jelek, jadi yang klik tuh dikit walaupun impresinya banyak, berarti itu keyword tuh nggak relevan atau nggak bagus lah intinya gitu. Nah itu patut dihapus gitu guys, karena ternyata membebani iklan sendiri gitu.
konversinya juga jelek kayak gitu guys. Nah itu di testing dulu, dioptimasi. Setelah testing terus kita ambil data, kita optimasi mana yang bagus, terus habis itu kalau udah bagus baru kita scale up kayak gitu sih guys. Jadi kalau di saya sih bertahap. Nah di fase testing ini kalau saya sih bedain budget ya. Jadi budgetnya itu khusus untuk testing kayak gitu sih, bukan ngambil dari profit kotor tadi, misal 30% atau 60% gitu. Nah, belum ngambil dari situ karena fase testing kayak gitu. Sebenarnya ya secara nggak langsung bisa sih ngambil dari situ, tapi kita secara konsep, dan kalaupun ternyata ada loss kayak gitu ya, ternyata istilahnya nggak sesuai ekspektasi gitu, yaitu budget, kerelaan untuk loss, bukan langsung dihitung berdasarkan profit kayak gitu guys, gitu. Dihitung di profit kotor, enggak. Kalau saya enggak kayak gitu. Jadi ini emang budget khusus ya gitu, budget khusus gitu. Jadi ya kita ngetes keyword gitu. Dan ya alhamdulillah sih, kalau mungkin kompetisinya belum terlalu banyak ya, belum terlalu ketat ya. Jadi setiap kali testing tuh ROI itu di atas 10 terus kayak gitu guys. Jadi wah ini bagus terus, ya udahlah dihajar terus aja. Terus oke, ini scale up. Nah scale up pokoknya mainin bid. Oke. Kita lebih ke into the deep ya guys ya. Sebenarnya kalau testing tuh gimana sih guys? Kemarin saya tuh jadi ngelihat performa iklan dulu ya guys. Ini contohnya ini ya guys. Ini saya ngambil ini, klik ambil 30 hari terakhir. Oke, nah ini jadi kalau mau testing ya, testing itu semua keyword ya, bukan semua, keyword-keyword yang kita pilih, kita ambil dari business analysis tuh kita masukin di sini, terus di bid 150, bidnya 150 gitu. Ya, ada yang nendang, ada yang enggak gitu. Kalau enggak, ya mungkin tambahin bid dikit gitu. Nah, terus kita wajib tahu kalau kita nganalisis sih, saya ngelihatnya CTR ini gitu. Jadi iklan tuh ranahnya ya cuman sekedar sampai ini aja. Nah, kita analisnya ini aja. Selanjutnya itu konversi itu ke sana, beda lagi gitu. Jadi ini CTR 4, 36, 3 itu udah bagus atau belum sih gitu. Kita punya standar berapa sih? Kalau biasanya sih rata-rata maksud itu 2% lah gitu. Tapi depend on barangnya juga sih gitu. Kalau barangnya marketnya berdarah-darah kayak gitu sih biasanya CTR-nya rada rendah karena kompetisinya banyak, dan melihat harga sih gitu. Nah ini 4,58 masih oke lah gitu. Ini kita short CTR mana yang bagus, ngeselin ya ini. Oke, ya ini CTR yang paling bagus, ini CTR yang terendah gitu. Ini masih oke nggak ya? Menurut saya sih masih oke karena ya 2 komaan lah kayak gitu guys. Dan ternyata ya ini masih oke. Berarti dari ranah iklan ya masih oke gitu. Kalau ada yang jelek itu udah buang aja gitu, hapus aja, tinggal klik hapus ini sih guys gitu. Kalau saya gitu. Nah tapi perlu dilihat yang ngeklik ada berapa sih gitu. Kalau dan yang impresinya berapa. Kalau impresi baru 1 terus masih yang ngeklik 0 ya nggak valid. Jadi kita harus batasin paling enggak, kalau saya sih ada 30 impresi itu yang ngeklik berapa sih gitu. Jadi kalau 30 itu belum ada yang ngeklik, ini pertanyaan sih, yang ngelihat 30 tapi kok nggak ada yang ngeklik gitu. Nah pertanyaan, kayak gitu sih jadi pertanyaan. Nah jadi pertanyaan tuh gimana maksudnya ya, rata-rata CTR yang lain, keyword lain bagus nggak gitu. Kalau ternyata pada jelek, bisa jadi dari foto gitu. Jadi kan kita ngebit keyword ya guys di satu produk ini ya guys ya. Terus fotonya jelek ya, orang pada nggak mau ngeklik, padahal dia ngeliat gitu, ya pasti fotonya jelek banget gitu, tapi ngeliat gitu, impresinya ada banyak gitu, tapi yang klik nggak ada, sehingga CTR-nya drop ya, kecil gitu. Nah itu perlu dianalisis dari segi iklan kan. Oh berarti ini fotonya jelek, nggak kasarannya clickbait, nggak clickbait ya gitulah, nggak menarik kayak gitu guys. Nah oke, setelah kita hapus-hapusin kayak gitu guys ya, kita mau masuk ke ranah ini konversi kayak gitu guys. Kalau emang saya sih ini tujuannya bukan untuk brand awareness ya, bukan untuk brand terus ya udah saya ada budget loss nih pokoknya CTR-nya bagus gitu, saya nggak peduli, orang-orang intinya tahu dulu lah gitu. Nah itu enggak ya, ini objektifnya emang tujuannya untuk ROI, nyari ROI yang bagus dan penjualan
Oke, ini jadi ini kita bisa sort ROI mana yang paling bagus ya dari banyak keyword yang kita bidding ya guys ya. Jadi ini ROI ya. Ini ada ROI ya, ini cukup gede ya. Cuman ya yang ngeklik baru 4 guys. Ini cuman baru 4, ROI-nya 226 baru 4 gitu. Bisa nggak dinaikin gitu kliknya? Bisa banget. Tambahin bidnya kayak gitu guys. Tambahin bidnya. Nah, ternyata bidnya itu udah 482 dan yang disarankan tuh 482. Jadi ya dengan volume pencarian 88 ya. Ini nggak tahu valid atau enggak ya. Cuman ya bisa jadi referensi sih. Volume pencarian itu kecil gitu. Kita udah nembak paling tinggi nih gitu. Dan ini dapat klik 4 impresi 11 itu udah maksimal banget gitu. Berarti yang nembak keyword itu tuh dikit banget gitu. Nah, ini ya udah gini aja sih gitu menurut saya gitu. Biarin aja gitu. Nah, terus yang kita jadi perhatikan adalah selain maksudnya ngurut ROI ya guys ya. Misalnya sih di ini ya, produk terjual banyak ya. Mungkin ini tentang yang bagus ya guys. Dan ROI-nya juga masih gede-gede juga, 25, 20, 19. Ini kan saya nargetin 10 lah gitu. Minimal 10 kayak gitu. ROI ya, ROI. Nah, ini berarti ini kita bisa push lagi nih sebenarnya ya. Dengan cara yaitu mainin bid, kita scale up lagi. Nah, kayak gitu sih guys. Jadi ya kita nyari di mana sih ya paretonya lah gitu, paretonya. Dari keseluruhan ini paretonya yang mana? Ya menurut saya sih yang menghasilkan gede-gede ini 49 sehingga 4,2 juta kayak gitu. Ini 3 juta kayak gitu. Nah, kita coba fokusin ini deh gitu, oprek-oprek dulu. Oprek-oprek dulu yang bisa kita paling mudah dioprek kayak gitu guys. Jadi bidnya dimainin gitu. Jadi nyamannya di mana kayak gitu guys. Jadi kita bisa leading ya guys. Cuman kita harus tahu dulu nih. Kita kalau tanpa iklan bisa tetap leading nggak kayak gitu. Nah, itu perlu dicoba ya guys gitu. Jadi oke, katakanlah sehari kita offin deh. Kita offin iklan. Terus penjualannya sama nggak kayak kemarin-kemarin rata-rata. Kalau nggak sama berarti ya ini kayaknya bagusnya pakai iklan kayak gitu. Ya bisa di trial sih guys ya. Ini kan kalau di Lazada baru sebulan lah gitu. Dan nanti rencananya tanggal berapa ya, itu ada iklan yang otomatis ya. Saya nggak tahu iklan otomatis kayak apa sih, itu bisa di download nggak datanya kayak gitu. Itu cuma lempar doang nih gitu. Terus dia ngambil keywordnya tuh, nembak keywordnya berdasarkan dari hasil bisnis analisis nggak itu, yang convert mana aja, atau cuma nembak doang. Katakanlah jualan apa ya, celana panjang, terus dia nembak keyword celana doang. Ya itu jadi pertanyaan sih otomatis, tapi gitu amat gitu. Tapi kalau saya melihat ya, ada bisnis analisis, terus ada juga produk yang keyword yang ada yang convert, ada datanya gitu. Mungkin sih Lazada nembak di situ aja gitu. Kalau pakai otomatis ya, yang otomatis ya berharap sih gitu juga gitu ya. Jadi data itu kepake dan nggak nembak yang tadi cuma celana doang secara umum ya. Banyak banget celana gitu. Kan kita maunya celana panjang, apa ya, reggae kayak gitu contohnya kayak gitu ya. Yang pokoknya yang keywordnya tuh berdasarkan data tuh convert kayak gitu. Oke, kita masuk ke sebelumnya lagi ya guys. Nah, dengan ROI 15 kayak gini penghasilan ini, itu tuh sebenarnya worth it gak sih gitu, worth it gak? Nah, balik lagi worth it atau enggak itu kita lihat ada peningkatan gak dari segi pengunjung di produk tersebut atau unit sales terjualnya gitu ya. Nah, kita coba cek aja ini guys. Jadi kita coba buka bisnis analisis ya guys. Coba kita klik bisnis analisis, terus kita masuk ke bagian bagian bawah. Nah, ini kita ambilnya sama ya, compare apple to apple ya, 30 hari terakhir ya guys. Nah, menghasilkan 229. Oke, kita kalkulasi aja guys. Tadi berapa sih? Tadi itu menghasilkan 35 juta ya dari iklan ya, dibagi 229. Nah, oke, berarti sekitar 15%. Berarti iklan itu mempengaruhi omset 15%. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya worth it nggak sih sebenarnya? Nah, worth it atau enggak gitu kan, gini kan, kita bingung nih. Kalau nggak pakai iklan, omsetku tetap 229 nggak? Ya sekitaran segitulah gitu. Nah, kalau pakai iklan, jadi lebih naik nggak? Nah, kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya berdasarkan per produknya itu hasilnya kayak apa gitu. Nah, kita masuk ke ini ya, produk.
Terus yang kita iklanin tadi, jadi kita masuk ke performa, ya performa. Terus ini tadi yang produk yang saya bahas tadi ya guys ya. Oke, kita klik ini detail, kita klik detail ya. Nah, detail ini jadi ada pengunjung, jumlah halaman apa produk dilihat ya kan. Terus di sini ada juga tingkat konversi, unit terjual, pembeli kayak gitu guys. Oke ya, kita bisa track sih, jadi worth it nggak sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kita ambil yang 30 hari terakhir ya guys. Nah, 30 hari terakhir. Oke, ternyata ini berarti dulu itu sempat kosong stoknya, terus saya adain lagi, terus saya iklanin gitu. Nah, iklanin itu 30 hari terakhir gitu, tapi ini kayaknya iklannya mulai tanggal 17 ya kan? 18 ya 18, jadi 18 mulai tanggal 18. Nah, oke ya, kita compare dengan bulan-bulan sebelumnya atau 30 hari ke belakangnya lagi gitu. Ini anggapnya ini bulan Juni ya. Ya, bulan Juni awalnya. Kita ambil bulan Mei. Nah, bulan Mei itu, nah di bulan Mei aja ini tapi stoknya kosong ya. Sorry, jangan Mei lah. Yang banyak apa ya? April ya. Oh, ini ada April. Nah, di bulan April kita compare yang paling tinggi ya. Sebentar, kita cek dulu deh. Maret tuh banyak juga nggak? 373. Terus 36. Oke, bulan April lah. Nah, di bulan April itu ya 128 gitu. Dibanding dengan 30 hari terakhir sekarang ini, tadi 200-an ya guys ya. 200-an. Ya berarti ada peningkatan unit terjual guys gitu. Jadi worth it nggak sih? Menurut saya worth it guys. Nah, kita lihat lagi dari ujungnya aja deh gitu. Gampangannya jumlah pengunjung ya. Jumlah pengunjung April itu 1400. Nah, kita ambil yang 30 hari terakhir tadi tentang iklan. Nah, ternyata tadi berapa? 1400 ya. Bentar. Jadi lupa gini guys. Oke, April. Ya betul, 1400 guys. Oke, 30 hari terakhir ada 3900. Ya hampir tiga kali lipat lebih sih guys itu. Cuman gini guys, ini kan ada mid year ya, ada mid year di sela-sela tanggal berapa ini guys ya? 77 ya ini ya, dan ada teasing ya sekitar segini lah gitu, sekitar segini. Nah, ini kan yo mesti pengunjungnya lebih naik lah, lebih naik drastis nih, ini 77 nih jadi naik kan, di tanggal 8 bahkan naik gitu ya. Nah, kita harus compare-nya ke belakangnya sini gitu, dengan ya kita ngambil mungkin berapa hari aja gitu. Nah, kalau menurut saya sih overall ini naik ya, naik pengunjungnya naik ya. Jadi ya ada peningkatan dari segi pengunjung kayak gitu. Jadi kalau tadi kita bingung nih, nggak usah pakai iklan, pengunjungnya sama nggak ya gitu. Kalau pakai iklan gitu, jangan-jangan organik aja udah bagus gitu kan pertanyaannya. Nah, ternyata ini pengunjungnya naik, unit salesnya juga naik guys. Jadi ya worth it menurut saya guys, worth it selama kompetisinya masih green lah ya, area blue lah, masih blue ocean lah gitu. Jadi nggak red ocean gitu kayak sebelah gitu guys. Jadi ini masih bagus sih guys gitu. Nah, nggak tahu nanti ke depan, tapi kita at least kita udah nyoba nih guys, dan kita tahu insight-nya itu apa sih. Ternyata oh gini ya polanya. Oke, next saya harus gini, ambil keyword yang oke kayak gitu sih guys. Oke. Oke guys, paling gitu saja guys. Oke, mungkin saya kasih apa ya, tips-tips ya. Sebenarnya ya ROI 15 ya, balik lagi lah. Oke, kita coba kembali lagi ke kita kembali lagi ke dashboard 30 hari terakhir, nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya intinya ini ya, kita mau matokin berapa sih gitu, ROI itu berapa gitu, mau motong berapa persen sih. Ini 6,67 ya, 6,7 lah, 6,7% dari penghasilan guys gitu. Nah, itu bagus gak sih sebenarnya gitu, motong segitu tuh kita tuh oke nggak sih gitu. Nah, ujung-ujungnya kayak kita lagi gitu guys gitu. Oke guys, sekedar mungkin sebagai penutup, dan ini mungkin bonus ya guys ya, bonus. Jangan lupa subscribe dulu ya guys. Jadi menurut saya ini worth it dan efektif kayak gitu. Efektif tuh karena iklannya menurut saya sih flow-nya bagusnya gini sih gitu. Sekedar tips ya guys ya. Jadi pertama itu ya cari produk yang bagus ya. Bagusnya artinya apa ya? Itu kalau bisa sih, kalau saya ini Blue Ocean. Di Blue Ocean ya, Blue Ocean strategi lah. Jadi kita bidik yang orang lain tuh nggak banyak jual pertama. Terus
demandnya tinggi tapi kompetisinya rendah. Nah, jadi high gain, low risk kayak gitu guys. Terus stoknya aman, ya, stoknya aman. Apalagi ya, kira-kira ya harganya masih menjangkau lah gitu. Orang beli ini secara psikologis tuh masih worth it lah gitu. Kayak gitu guys. Terus yang udah ada bintang kalau bisa gitu ya. Nah, gimana sih kalau belum ada bintang? Bisa banget. Cuman menurut saya itu barangnya harus trending gitu. Barang yang trending yang belum ada bintang tuh mesti ya tetap dicari. Nah, masuk ke red ocean dong, iya gitu. Tapi segera cut kayak gitu sih guys. Terus setelah menemukan ya kita cek di bisnis analisis, jadi pastikan itu udah kejual dulu gitu. Kalau belum ya yang tadi barang trending itu kita milih keyword yang benar-benar secara logika itu masuk. Terus kita udah search aja di search barnya lazada.co.id, ketik aja keyword yang related dengan judul kita, dengan produk kita. Terus dia ada suggestionnya, misalkan celana panjang, oh ternyata celana panjang pria, itu dia suggestion pria. Atau yang lagi trending mungkin celana panjang apa gitu ya, mungkin katakanlah reggae contohnya ya, reggae, oh ini kita patut bidding nih gitu. Cuman harus jualan celana reggae juga, celana panjang reggae juga ya, kayak gitu. Nah, kalau udah ada penjualan gitu selama seminggu atau lebih dari sebulan kayak gitu, itu bagus banget. Jadi kita bisa buka bisnis analisis, terus masuk into the detail ya guys. Jadi lebih ke keywordnya gitu. Jadi pilih keyword yang konversinya bagus dengan minimum kliknya sekian kayak gitu. Katakanlah aku mau minimum orang itu ngeklik 10 ya, minimal 10 klik dan konversinya 2%, 3%. Saya ambil itu keywordnya. Nah, itu ceplokin itu di iklan, ceplokin. Nah, terus saya coba bidding yang kecil-kecil dulu guys gitu, 150 dulu semua gitu. Kalau saya sih gitu. Terus melihat hour to hour tuh ngelihat sih. Ya, kita harus pantengin sih karena itu fase testing tuh penting kayak gitu. Fase testing guys. Jadi kita harus ngelihat tuh, oh ternyata bidding 150 tuh nggak nendang ya, nggak ngegas ya gitu guys. Terus baru kita tambahin dikit, oh ternyata ngegas banget nih gitu, ngegas banget. Terus baru kita ngelihat ranah iklannya tuh bagus atau enggak sih guys gitu. Ranah iklannya tuh kan cuman sampai CTR-nya doang, CTR-nya tuh ya ada yang klik tuh banyak enggak gitu. Iklan kita tuh udah menarik belum sih untuk diklik gitu, untuk dikunjungi ya gitu kan. Nah, untuk dikunjungi, oh CTR-nya bagus nih, bagus, oke lanjutin, baru kita ranah ke konversi. Nah, sebenarnya sebelumnya kalau memilih produk itu kita harus optimasi dulu di produk ya guys. Jadi kontennya harus diperbaiki dulu gitu, bagusnya ya, biar meminimalisir pengeluaran budget iklan tuh nggak ngablu banget lah. Misal katakanlah kita belum optimasi kontennya sendiri, konten si produknya ya, udah ada penjualan juga gitu. Oke, kita masuk ke iklannya doang gitu. CTR-nya bagus semua gitu, tapi ya nggak ada penjualan kayak gitu karena nah terus penawarannya kayak gitu, terus harganya ya nggak murah-murah amat, juga nggak tinggi-tinggi amat kayak gitu. Nah, kalau kita milih produk yang blue ocean ya itu mesti harganya biasanya tinggi, terus gap marginnya tuh gede guys, biasanya kayak gitu. Jadi aman lah kayak gitu. Oke, terus setelah bid rendah ya, terus kita testing kayak gitu, udah bagus, kita waktunya ada konversi, ROI-nya bagus, waktunya kita scale up gitu. Jadi ya itu pokoknya bidnya dibuangin ya, pokoknya udah di testing selama 7 hari, terus kita optimasi keywordnya, buangin, terus ada yang mungkin di scale up gitu. Nah, itu masuk ke ranah scale up gitu, ROI-nya berapa sih gitu. ROI-nya mungkin awalnya 10, bisa naikin nggak ROI-nya jadi 15 atau 20 kayak gitu. Bidnya mungkin di otak-atik lagi kayak gitu sih guys, dan nanti menemukan sehingga ya sudah ini segini kayak gitu guys. Ya kalau mau scale up lagi ya kita harus analisis lebih jauh lagi, ini kita sebagai market leader nggak sih untuk produk ini kayak gitu. Tapi ya namanya market leader pasti semakin tinggi pohon ya, tingginya pohon kan anginnya juga kencang pasti. Jadi kita profit share aja lah ke kompetitor. Kita cuman sampai ranah iklan yang udah bagus banget,
unit salesnya kita udah tinggi, paling tinggi mungkin gitu ya, kita nggak tahu sih gitu. Oh udah oke ya sudahlah gitu, nggak yang bener-bener mengeruk lagi gitu. Bisa sih ngeruk lagi mungkin pakai iklan yang lain, iklan produk bersponsor kayak gitu, banyak sih, banyak inilah, banyak tools sebenarnya, bukan tools ya, so banyak fitur yang di Lazada gitu guys. Oke ya, terus cek terus ROI-nya, pantau terus ROI-nya. Setelah itu ya kalau udah oke, ini ROI-nya stabil segini, tambah produk lain gitu. Nah intinya jangan dicampur. Kalau saya sih nggak mencampur testing dengan scale up ya, karena testing itu mesti baperan gitu. Awal-awal gitu pasti baper, aduh ROI-nya kok cuma sekian gitu. Ya itu sebagai budget loh kalau menurut saya. Tapi ya kita bisa minimalisir tadi, produknya udah dioptimasi belum, produknya bener ya blue ocean nggak, kayak gitu sih guys ya. Nah terus harga guys, harga juga sebenarnya sih minimal berapa sih gitu. Saya ada harga yang murah loh sebenarnya. Sebentar ya, ini saya coba ngeceknya gimana ya guys. Harga jual nggak ada ya guys ya. Oke, ini saya pilih aja lah. Harga jual yang rendah ya guys. Harga jual yang rendah banget itu, next page. Harga jual yang rendah banget itu di, nah ini contohnya, saya buka new tab ya guys. Klik. Oh ini new tab, oh enggak, diklik harus. Nah nggak bisa new tab guys. Nah ini harga rendah, ini ya 19.000, ini harga coret sih guys. Realnya itu 14.900 atau 13.900 lah, kita ambil 30 hari terakhir. Nah ROI nya sih ya 11 gitu, tapi masih worth it nggak sih gitu ya, ternyata bisa ya dengan harga jual rendah tuh bisa kayak gitu guys gitu. Nah ini keyword yang saya bidding sih guys gitu. Nah sebenarnya untuk harga minimal berapa sih tergantung ya guys. Jadi misalnya kita jualan harganya di bawah 10.000, ada barang yang harganya jualan 10.000 ya, dan itu salesnya bagus secara organik, udah bagus ya, menurut saya bisa nggak diiklanin gitu, bisa banget, kenapa enggak. Cuman strategi kita bikin bundling kayak gitu guys. Jadi kasarannya kalau kita jualan harganya 5.000 ya guys ya, ya kita bundling aja. Ini rata-rata orang beli berapa sih? Oh 5 pieces ternyata. Oke, berarti 5.000 kali 5 25.000, jadi naik kan. Nah kita iklanin yang 25.000 itu guys, tapi agak murah dikit lah, kadang-kadang per pieces yang harga satuan retail itu 5.000 ya. Ya kita kalau bundling 5 ya, 5 berarti 25.000 kan, nah, sama aja dong gitu. Saya mending beli satu atau beli nggak ada diskon dikit gitu ya, paling nggak 23 atau 24.000 guys, kayak gitu guys, selama profitnya masih tebel ya guys ya, kayak gitu. Itu ya tips lumayan ya. Ini ada juga saya produk yang kayak gitu guys. Saya coba cek dulu mana ini saya bundling nih. Nah kayak gini guys, ini 29 ya 29 coretnya berapa, 25 kalau nggak salah, dan ini paketan 5 ya, berarti aslinya rata-rata satuannya 5.000 guys gitu. Jadi ya bisa nggak sih jualan yang barangnya 5.000 gitu, bisa banget gitu. Nah kita bundling aja gitu, karena ini rata-rata emang orang beli biasanya harga murah ya, harga murah di bawah 10.000 tuh orangnya beli banyak, nggak cuma satu tok gitu, karena mereka juga mikir ongkir gitu, ongkirnya 10.000, harga barang 5.000, terus ini barang tuh barang habis terus gitu, jadi pakai habis ya, biasanya nyetoknya banyak gitu ya. Kita cek bisnis analisis, rata-rata orang tuh belanja berapa piece sih gitu, orang rata-rata belanja 3 piece 5 piece, ya udah kita bikin bundling itu, dan itu worth it banget guys. Oke guys, sekian sharing dari saya guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys, dan like video ini. Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah ya guys, komen di bawah. Nah, semoga kita sehat selalu, salam cuan guys, bye bye.